Sosok tersebut melihat Cameron Lin, kamu perhatikan dengan seksama apa yang ada di sisi tubuh iblis itu. Cameron Lin menggunakan mata batinnya, memperhatikannya dengan seksama. Akhirnya dia melihat sesuatu, tidak jauh dari tempat itu, ada sebuah kolam kecil, ukurannya tidak terlalu besar, dan di dalam kolam tersebut ada cairan berwarna perak yang mengisi setengah kolam. Benda apakah ini? Cameron Lin langsung merasa, cairan berwarna putih tersebut adalah sesuatu yang sangat berharga. Mungkin seisi danau tidak bisa dibandingkan dengan belasan kek dari cairan putih tersebut. Mata air chaos. Sosok tersebut mengatakannya dengan datar, mata air chaos adalah benda berharga yang hanya bisa didapatkan jika terjadi kekacauan kuantum, tetapi benda ini juga sangat berbahaya. Ketika kamu berjalan melewati koridor keturunan, yang juga merupakan desain dari para guru leluhur, benda tersebut sudah membuat kekuatanmu bertambah berkali lipat, sementara mata air chaos bisa meningkatkan kualitasnya. 70.000 tahun yang lalu yang datang ke tempat ini adalah seekor burung ruh, kemampuannya sudah mencapai tingkat Raja Dewa, dia juga hanya meminum seteguk mata air chaos, tubuhnya hampir saja meledak karenanya. Apa? Cameron Lin benar-benar terkejut, efek dari mata air ini sehebat itu. Bahkan yang memiliki kemampuan setingkat dengan Raja Dewa hampir meledak dan mati. Dia sendiri bahkan bukan dewa sejati, jika dia meminumnya, bukankah berarti dia langsung merenggang nyawa? Tetapi kamu tidak perlu khawatir, manfaat terbesar dari benda ini adalah memurnikan arteri, meningkatkan kualitas kemampuan tubuh. Kamu sudah berhasil melewati koridor keturunan, itu membuktikan arteri yang ada di dalam tubuhmu sangat kuat. Setelah masuk ke tempat itu apakah kamu ingin minum atau tidak kamu putuskan sendiri. Meskipun kamu hanya berlatih di samping kolam, kamu juga akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Sosok itu mengatakannya dengan datar. Terima kasih untuk peringatan senior. Cameron Lin kemudian memberi hormat pada sosok tersebut. Dia langsung berjalan masuk ke dalam ruang kosong yang dipenuhi dengan angin itu. Yang tidak terduga olehnya adalah, ruang dengan angin itu ternyata tidak seberbahaya yang dipikirkan olehnya. Cameron Lin masuk ke tempat itu dengan selamat, tubuh raksasa iblis itu seperti ada di hadapannya, tetapi ketika Cameron Lin hendak menyentuhnya, jaraknya malah terasa seperti puluhan ribu mil. Dia pun teringat akan peringatan sosok tadi. Cameron Lin langsung bersila di samping kolam kecil tersebut, mulai berkultivasi. Kabut berwarna putih perak perlahan-lahan meresap masuk ke dalam tubuhnya saat dia sedang berkultivasi. Kesempatan ini sangat sulit didapatkan. Dia tidak tahu jika di masa mendatang apakah dia masih bisa memiliki kesempatan untuk masuk ke tempat ini. Aura energi chaos ini hanya akan terbentuk ketika terjadi kekacauan kuantum. Kualitasnya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan energi-energi Reiki yang ada di dunia ini. Hulu. Hanya sedikit energi chaos, Cameron Lin menghabiskan begitu banyak waktu untuk berlatih. Lagi-lagi dia berubah menjadi sosok 3 kepala dengan 6 tangan. Di sekitar tubuh Cameron Lin tiba-tiba saja muncul cahaya petir berwarna biru, masing-masing dari lengannya membentuk jurus yang berbeda-beda. Sosok yang berdiri di luar berdehem, pantas saja dia bisa masuk ke tempat ini, rupanya di dalam tubuhnya mengalir darah keturunan Raja Manusia. Darah tersebut juga sangat kuat. Menyelesaikan perkataannya, sosok tersebut tidak lagi mengatakan apapun. Seluruh tempat itu menjadi sangat hening. Seiring dengan berlalunya waktu, darah Cameron Lin yang berwarna kuning keemasan akhirnya berubah dan digantikan oleh warna putih perak. Sekujur tubuhnya memantulkan aura dingin. Sosok 3 kepala dengan 6 tangan muncul dari dalam petir, seolah-olah sosok tersebut adalah dewa petir dari langit ke-9 yang turun ke dunia. Hong. Cameron Lin berlatih di tempat tersebut selama setengah bulan. Semua hambatan-hambatan yang ada di tubuhnya berhasil dilewatinya. Cameron Lin telah berhasil mencapai tingkatan dewa sejati. Dia bahkan tidak sempat merasakan pola apa yang sudah dipahami olehnya. Sudah ada semakin banyak energi chaos yang bergerak masuk ke dalam tubuhnya. 1 bulan kemudian, tubuhnya tidak lagi sanggup menyerap aura energi chaos. Cameron Lin kemudian bangkit dari tempatnya.
memperhatikan mayat iblis yang benar-benar sangat besar itu. Meskipun sekarang dia sudah berhasil mencapai tingkat dewa sejati, dia juga tidak berani mengguncangnya sedikit pun, jangankan melukai sisik ataupun jarinya, bahkan dia mungkin tidak pantas mendekati sosok tersebut. Cameron Lin menggelengkan kepalanya, berbalik melihat ke arah kolam kecil. Meskipun selama 40-an hari ini, dia sudah banyak menyerap aura energi chaos, tetapi jumlah energi yang berhasil diserap olehnya tidak lebih hanyalah seukuran satu tetes dari energi tersebut. Cameron Lin kemudian menghela nafas, berbalik meninggalkan tempat itu. Dari perjalanan ini sudah banyak sekali yang berhasil diperolehnya. Dia bukan hanya berhasil memahami 3 pola untuk mencapai tingkat dewa langit, dan ketika menyerap energi chaos tubuhnya juga ikut mengalami perubahan. Sekarang dia sendiri juga tidak tahu sehebat apa dirinya. Dia bukan hanya berhasil melewati tingkat awal dewa sejati, tubuh fisiknya menjadi sangat kuat sampai sulit membayangkannya. Melihat Cameron Lin yang kembali ke danau, sosok itu dengan kagum mengatakan, "Lumayan, kamu bisa menahan keserakahan yang ada di dalam dirimu. Dalam perjalanan kali ini sudah banyak sekali yang kamu dapatkan. Nanti setelah kamu berhasil mencapai tingkat Raja Dewa kamu datang lagi." Menyelesaikan perkataannya, Cameron Lin merasa pemandangan yang ada di hadapannya merubah buram. Pemandangan di sekeliling berubah drastis, dirinya sudah muncul di pintu Istana Peri. "Tuan Muda Cameron Lin, Cameron Lin." Terdengar beberapa suara teriakan. Yaxter Lu bersama dengan Dewa Pedang Duming menyambutnya kembali. Raja Naga juga bersama dengan mereka. "Cameron Lin, perjalanan kali ini tidak sia-sia bukan?" Raja Naga tersenyum sambil mengatakannya. "Aku hanya bertahan selama 4 hari di koridor keturunan. Kamu di luar dugaan berhasil bertahan selama 10 hari. Keuntungan yang kamu dapatkan tentu jauh lebih besar dari keuntungan yang ku dapatkan." Jelas sekali suasana hatinya benar-benar sangat baik. Aura energi yang memancar dari tubuhnya dibandingkan dengan Putra Suci Absolute God juga sudah lebih banyak. Luka dalam yang didapatkannya ketika bertempur dengan klan darah 2000 tahun yang lalu juga sudah pulih. Hanya masalah waktu baginya untuk bisa mencapai tingkat dewa sejati, 10 hari. Wajah Cameron Lin terlihat kebingungan. Jelas-jelas dia berjalan di koridor itu selama 10 hari. Ditambah lagi dia menghabiskan 40 hari lebih di tempat yang sangat ajaib itu. Mengapa pula sekarang mereka mengatakan kalau baru 10 hari berlalu? "Tuan Muda Cameron, Anda memang berada di sana selama 10 hari. Yaxter Lu melihat kebingungan di wajah Cameron Lin, dia pun menjelaskan. "Berada di dalam sana membuatmu tidak bisa merasakan waktu yang terus berlalu. Selain itu harus menahan rasa sakit, wajar jika Anda sampai lupa waktu." Raja Naga tertawa mengatakannya, dia juga tidak tahu berapa lama dirinya berada di sana. Setelah keluar dari tempat itu, Yaxter Lu dan yang lain mengingatkannya, dia pun baru tahu. Ketika mereka berbicara, Cameron Lin mendengar suara sosok pakaian anyaman rumput. "Setelah mencapai tingkat Raja Dewa, boleh menggunakan benda ini untuk masuk ke dalam dataran peri. Selama puluhan ribu tahun untuk menahan mayat iblis itu, para guru leluhur menggunakan energi Reiki dari bintang. Sekarang lingkaran sihirnya sudah terbentuk, energi Reiki dari langit dan bumi akan kembali. Gunakan kesempatan itu untuk berlatih." Cameron Lin tiba-tiba merasakan ada sesuatu di tangannya. Tiba-tiba saja, istana peri tersebut perlahan-lahan berubah menjadi ilusi. Seluruh dataran peri juga berubah menjadi ilusi. Wajah mereka berubah drastis. Cameron Lin dengan datar mengatakan, "Kita pergi dulu dari tempat ini." "Baik." Mereka lantas mengangguk. Meskipun tempat ini bagus, tetapi jika mereka sampai terkurung di sini, entah akan terjadi apa lagi. Mereka bergerak dengan sangat cepat, berhasil mencapai tempat keluar masuk. Mereka melompat, setelah itu kembali muncul di tengah hutan sihir. Tempat keluar masuk yang ada di belakang sana perlahan-lahan menghilang. Mereka kemudian menggunakan mata batin mereka. Mereka tidak bisa merasakan gelombang apapun di udara. "Sepertinya kamu memang benar-benar sudah mendapatkan kesempatan baik yang sangat hebat. Kamu sudah berhasil melewati semuanya." Suara Sado terdengar di telinga Cameron Lin. "Ini hanya faktor keberuntungan.
Cameron Lin mengatakannya sambil tersenyum. Dulu dia tidak bisa menebak kekuatan yang dimiliki oleh Shadow, tetapi sekarang dia sudah berhasil mencapai tingkat tengah dewa sejati. Akhirnya dia bisa melihat, Shadow berada di tingkat awal Dewa Langit. Kelihatannya master gurunya benar-benar sangat mempercayai kemampuannya. Beliau bahkan mengirim seorang pendekar tingkat Dewa Langit untuk melindunginya. Kamu terlalu rendah hati, mungkin saja ratusan tahun lagi, Istana Chaotian harus mengandalkanmu. Shadow kemudian menghela nafas. Alam Rahasia Vatikan Barat, 20 tahun yang lalu Alam Rahasia Vatikan Barat berkoalisi dengan klan darah. Dua pendekar tingkat surganya dihabisi oleh koalisi Cameron Lin dan aliran seni bela diri timur di Laut Mati. Cameron Lin teringat bertahun-tahun yang lalu, senior Vatikan dari bersama dengan pendekar dari timur bekerja sama menahan para pendekar dari klan darah agar tetap berada di luar jalan bintang. Oleh karenanya dia pun tidak lagi meneruskan penyelidikan masalah Vatikan yang bekerja sama dengan klan darah. Tetapi ketika Cameron Lin meninggalkan Blue Star, menuju ke dunia Tianhuang, setelah 7 sekte besar tiba di tempat ini, mereka menjadi yang pertama bergabung dengan 7 sekte besar. 7 sekte besar sendiri demi menjadikan Blue Star sebagai kekuatannya sendiri. Mereka juga menunjukkan sikap yang sangat baik terhadap Vatikan. Vatikan sudah mendapatkan begitu banyak keuntungan, kekuatan-kekuatan besar di barat yang memiliki hubungan baik dengan Cameron Lin, semuanya langsung dibereskan oleh Vatikan. Sementara ketika 7 sekte besar bertarung melawan keluarga Lin, pendekar dari Vatikan juga ikut dengan mereka. Oleh karenanya kali ini setelah keluar dari dalam hutan sihir, dia langsung bergerak menuju ke alam rahasia Vatikan. Bunuh. Di saat itu Cameron Lin sama sekali tidak ragu sedikit pun. Dia berteriak keras, tinju yang seperti mutiara putih dikepalkan dengan erat. Setelah itu diarahkan kepada alam rahasia Vatikan. Buruk. Ekspresi wajah pendekar-pendekar Vatikan langsung berubah. Mereka hendak kabur. Tetapi semuanya sudah terlambat. Hong. 9 tinju yang barusan dilancarkan oleh Cameron Lin, benar-benar sangat mengerikan. Langit dan bumi sampai berubah gelap, bulan dan bintang terbalik, bumi kehilangan warnanya. Di dalam ruang hampa, yang tersisa hanyalah sebuah cahaya kemilau tinju. Dengan kekuatan dahsyat berkilauan dan memancarkan cahaya emas, menekan dengan kekuatan yang amat besar. Krecek. Tinju itu belum sempat menyentuh tanah. Pendekar-pendekar Vatikan yang berada di bawah tingkat surga, satu persatu berguguran berubah menjadi uap darah. Cameron Lin, apakah kamu ingin membinasakan semuanya? 3 pendekar terakhir Vatikan yang sudah berada di tingkat surga akhirnya bangkit dan melawan. Tetapi belum 10 detik, sama seperti para pendekar yang berada di bawah tingkat surga sebelumnya, mereka meledak dan berubah menjadi uap darah. Hong Long. Sekarang, alam rahasia Vatikan sudah rusak parah hancur lebur. Cameron Lin kembali melancarkan sebuah tinju. Tinju tersebut menyelimuti radius 1000 mil. Alam rahasia Vatikan ditutupi oleh tinju tersebut. Satu persatu lingkaran sihir bermunculan, seperti hendak menghadang cahaya dari tinju tersebut, tetapi semuanya seperti telur-telur ayam yang menghadapi lemparan batu, satu persatu hancur dengan mudahnya, sampai akhirnya seluruh alam rahasia Vatikan menghilang, yang tersisa hanyalah kekacauan. Tong. Di saat itu, orang-orang yang berada sangat jauh juga bisa melihat cahaya yang sangat menyilaukan tersebut, seperti ada 100 bom yang meledak di saat bersamaan, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Wilayah di radius 1000 mil semuanya sudah disapu bersih, muncullah sebuah lingkaran awan, lingkaran tersebut kemudian menyebar ke 4 penjuru. Ini terlalu menakutkan. Orang-orang yang berada di dekat Vatikan melihat pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri, kaget setengah mati. Beberapa orang bahkan mengeluarkan ponsel mereka, setelah itu mengirimkan pemandangan tersebut ke internet. Dalam waktu singkat view-nya langsung mencapai angka jutaan, banyak sekali yang menontonnya. Dan setelah menghancurkan alam rahasia Vatikan, Cameron Lin sama sekali tidak mencari masalah dengan orang-orang lemah Vatikan, tetapi dia langsung menuju ke yoga kuno. 30 detik kemudian. Tanah leluhur keturunan yoga kuno. Ada ratusan pendekar yang sudah berada di tingkat manusia dewa terbang naik ke udara.
ada 7 pendekar dataran dewa, dengan gugup melihat ke arah barat. Mereka sudah mendapatkan kabar, Cameron Lin bergerak ke arah timur, tetapi tidak diketahui apakah dia datang untuk membereskan mereka atau bukan. Sekarang tiba sudah saat-saat di antara hidup dan mati keturunan Yoga kuno, mereka sama sekali tidak kabur, mereka tahu jika Cameron Lin bertempur dengan mereka, kecuali ada pendekar di tingkat setengah dewa sejati yang melindungi mereka, maka mereka semua sudah dipastikan akan binasa. Peng! Ada suara petir menggelar di udara. Di saat itu pendekar-pendekar keturunan Yoga kuno, sama sekali tidak bisa melihat wujud Cameron Lin. Ratusan pendekar yang berada di atas tingkat manusia dewa, bergetar di udara. Setelah itu seperti petasan, satu persatu mereka meledak, dari yang pertama, sampai yang terakhir, peng, 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 hancur dan berubah menjadi uap darah. Sampai terakhir, Cameron Lin menapakkan kakinya dari udara, tanah leluhur Yoga kuno, langsung membentuk cekungan sedalam ribuan meter. 2 menit kemudian dalam waktu 10 menit, Cameron Lin menyapu kekuatan-kekuatan besar yang bergabung dengan 7 sekte besar yang bertempur dengan Blue Star. Pendekar-pendekar yang berada di bawah tingkat dewa sejati, dengan hanya mengangkat tangannya tidak ada satupun yang bisa lewat. Sampai akhirnya, Cameron Lin langsung melesat menuju ke wilayah terdalam Laut Darah. Tempat itu adalah tanah leluhur klan darah. Di dalam alam rahasia Kunlun tidak bisa lagi ditemukan klan darah. Tempat yang paling mungkin menyembunyikan klan darah tidak lain adalah Laut Darah ini. Dan sesuai dengan perkiraannya, baru saja Cameron Lin masuk ke dalam Laut Darah, dia bisa merasakan aura kuat iblis yang ada di sana. Klan darah yang jumlahnya mencapai puluhan ribu, menyerang ke arah Cameron Lin. Di antara mereka ada 5 yang sudah mencapai tingkat surga, bahkan ada 1 pendekar setengah tingkat dewa sejati yang merupakan keturunan raja, sembunyi di antara pasukan-pasukan besar klan darah dan hendak menjebak Cameron Lin. Jika sekarang Cameron Lin masih berada di setengah tingkat dewa sejati, mungkin jebakan yang dibuatnya masih berguna, tetapi setelah Cameron Lin mencapai tingkat dewa sejati, hanya menggunakan kemampuan batinnya, tidak ada satupun yang bisa kabur darinya. Belum sempat pendekar setengah tingkat dewa sejati yang merupakan keturunan raja melancarkan sebuah jurus, Cameron Lin langsung menghabisinya di Laut Darah. Sementara klan darah yang terluka, semuanya langsung berubah menjadi uap darah. Terakhir, Cameron Lin menggunakan energi sejatinya, membakar langit dan lautan, membuat laut darah seperti direbus. Bagian bawah laut darah ada begitu banyak tulang belulang. Setelah laut darah lenyap, Cameron Lin baru kembali ke negara Long. Saat Cameron Lin kembali ke negara Long, seluruh wilayah timur benar-benar gempar. Sekarang seluruh dunia mengetahui kabar tentang kekuatan-kekuatan besar yang telah dimusnahkan. Yang tersisa sekarang mereka yang bergabung dengan 7 sekte besar dan masih hidup berada di negara Long. Mereka ketakutan dan tidak bisa merasa tenang, entah kapan Cameron Lin akan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka semua. Masih ada pendekar-pendekar aliran timur yang sedang melihat situasi. Asalkan pendekar setengah dewa sejati 7 sekte besar masih hidup, meskipun Cameron Lin menyapu bersih semua Blue Star, dia juga tidak akan sanggup mengubah semuanya. Tetapi dalam waktu singkat muncullah sebuah kabar, ada dugaan kalau Cameron Lin sudah menghabisi pendekar-pendekar setengah tingkat dewa sejati 7 sekte besar di sebuah tempat rahasia. Bahkan ada orang yang melihat Guru Darkwing di sisi Cameron Lin. Sekarang Guru Darkwing seperti bawahan yang mengikuti bos. Ketika kabar ini tersebar, kekuatan-kekuatan besar yang ada di dalam negeri tidak bisa lagi duduk tenang. Jika pendekar-pendekar 7 sekte besar sudah dihabisi oleh Cameron Lin, untuk apa lagi mereka terus bertahan? 20 tahun yang lalu, aku sama sekali tidak memahami dunia Cameron Lin. Menganggap dirinya yang menghadapi klan darah, sebagai seseorang yang tidak sadar dengan kemampuannya dan melakukan sesuatu di luar kemampuannya. 10 tahun kemudian, aku masih tidak memahaminya. Aku mengira aku sudah berhasil melihat semuanya, sudah menghitung semuanya, hanya seekor katak yang berada di dalam sumur, melihat ke arah langit yang dibatasi. Guru master keluarga yang menghela nafas,
Dia juga adalah seorang pendekar yang berasal dari zaman yang sama dengan Blake Chen. Ketika bertempur dengan klan darah, beliau juga sudah berhasil mencapai tingkat dewa. Setelah 7 sekte besar datang, dia mengikuti perubahan zaman, bergabung dengan mereka, dan tidak menyangka kembalinya Cameron Lin kali ini. Dengan kemampuannya seorang diri menyapu bersih Blue Star, bukan hanya membereskan bencana dari klan darah, dia juga membereskan semua pendekar-pendekar 7 sekte besar. Sudahlah, sudahlah, besok bawa orang keluarga yang pergi ke kota di untuk meminta ampunan. Guru master keluarga yang menghela nafas, ekspresi wajahnya terlihat menyedihkan. Masih banyak klan keluarga yang sama dengan keluarga yang sekarang semua kekuatan besar itu sudah tidak ada lagi. Mereka semua tidak memiliki pilihan selain pergi ke kota di untuk meminta pengampunan. Dalam waktu singkat semua kekuatan besar pun berkumpul di kota di.